John Hartman menargetkan untuk juara pertama kalinya Piala AFF. Dan apa strategi John Hartman ternyata ini terkuak? Info A1 dari orang dalam PSSI yang mana dia juga mengurusi tim nasional Indonesia, yang mana tim nasional Indonesia di Piala AFF kali ini tidak hanya diperkuat dari skuad lokal, dari pemain liga lokal kita. Ada 5 pemain tambahan, yaitu siapa saja yang akan memperkuat tim nasional Indonesia di ajang Piala AFF dan untuk merebut juara pertama kalinya. Ini adalah pembuktian untuk John Hartman. Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang baru pertama kali nonton video ini, channel ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang sepak bola dari channel ini. Oke, di sini akan membahas, di video kali ini akan membahas timnas kita tidak akan diisi dengan full lokal di Piala AFF kali ini, yang mana John Hartman menargetkan juara untuk pertama kalinya, membawa Piala AFF ke Indonesia untuk pertama kalinya. Ini adalah harapan besar dari fans timnas, harapan besar bagi pecinta sepak bola Indonesia yang menginginkan Indonesia ini jangan menjadi spesialis runner up dan harus juara di bawah John Hartman, yang mana ketika John Hartman menukangi timnas dengan full aboard, penampilannya sangat luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah John Hartman bisa membawa permainannya itu, yang mana ketika melawan Oman dan Mozambik, Bulgaria, St. Kitts and Nevis, banyak pemain aboard, apakah bisa diimplementasikan ke dalam skuad full lokal? Yang mana John Hartman punya strategi khusus, akan memanggil beberapa pemain yang bermain di luar dan beberapa pemain baru. Ada pemain dari U19 kemarin yang bergabung ke tim nasional senior. Siapakah dia? Yang pertama, yang akan dinaturalisasi pada kloter pertama, John Hartman mengajak Michel Becker dan Luc Vickery. Lalu siapa yang dari U19-nya? Dari U19-nya adalah Welber Jardim dan Matthew Becker. Lalu ditambah satu lagi Marcelino Ferdinand. Ini adalah skuad yang betul-betul dibutuhkan oleh John Hartman. Melihat penampilan Marcelino Ferdinand bermain bersama oleh Romeni dan Ragnar Ratmangun, dia lebih matang ketimbang Beckham Putra. Dan ini kesempatan Marcelino Ferdinand untuk membuktikan dirinya bekerja sama dengan Tom Haye dan Mark Klok di lini tengah. Apakah Marcelino Ferdinand bisa membuat perubahan di lini tengah bersama Tom Haye dan Mark Klok? Ini yang patut kita nantikan di Piala AFF. Lalu adanya Matthew Becker, yang mana dia sudah promosi kemarin saat melawan Oman, membuktikan dirinya bahwa dia bukan hanya sembarangan pemain muda, tetapi dia betul-betul kualitasnya dibuktikan, yang mana ketika bermain di klub, Matthew Becker ini, dia juga sudah promosi ke timnas senior pada saat umurnya 16 tahun. Dan makanya John Hartman ingin melihat, dan betul ketika diberikan kesempatan untuk bermain tim nasional Indonesia senior, dia membuktikan sekali lagi penampilannya, yang mana ketika di sesi latihan, John Hartman memantau langsung sesi latihan U19, yang mana dia langsung mengajak, wah ini bisa menjadi bibit, harus diamankan ini. Yang mana kalau tidak diamankan masuk ke tim nasional senior, ini akan direbut oleh Australia. Yang mana Australia juga menginginkan jasanya Matthew Becker. Dia pemain muda berbakat, usia masih 17 tahun, Australia yang mana peringkat 23 dunia saat ini bermain di Piala Dunia. Kalau tidak dipatenkan di tim nasional senior, dia akan beralih, bisa juga beralih karena usianya dia masih di bawah 23 tahun, belum membela tim nasional senior Indonesia. Jadi seperti itu, kalau tidak dipatenkan ya bisa beralih saja dia nanti ketika umur-umur senior dipanggil oleh tim nasional Australia. Wah udah, kita kehilangan harapan untuk Matthew Becker. Makanya kecerdikan John Hartman untuk membentengi Matthew Becker ini bisa bermain untuk timnas senior. Ya caranya seperti kemarin, bermain melawan Oman. Dan ini makanya dipanggil lagi untuk Piala AFF. Pembuktian Matthew Becker di lini belakang, menggantikan perannya Justin Hapner, menggantikan perannya Elkan Bagot. Ini akan menjadi pembuktian kedua untuk Matthew Becker. Yang kita bahas selanjutnya adalah Welber Jardim.
Dia pemain berposisi sebagai bek kiri, bermain di Sao Paulo FC, bermain di Liga Brazil. Lalu dia dipanggil oleh Nova Arianto, membuktikan dirinya menjadi bek sayap kiri terbaik. Dia bisa bermain sebagai bek sayap kiri, bisa sebagai penyerang. Ini yang keutamaan dari Welber Jadim, kualitasnya. Permainan sepak bola ala Brasil yang disatukan dengan tim nasional Indonesia, asuhan Coach Nova Arianto. Ini membuktikan kualitasnya Welber Jadim bisa ditempatkan di mana saja. Posisinya dia ini firestyle. Posisinya bebas, bisa di back kiri, gelandang, striker. Ini dia bisa semuanya. Ini yang diharapkan oleh John Hartman, memiliki pemain yang bisa ditempatkan di posisi mana saja. Lalu yang kita ketahui bersama, Luke Vickery dan Michel Baker, pemain dari MLS, dan Luke Vickery bermain dari Liga Australia. Ini sudah tidak diragukan lagi yang mana kualitasnya, walaupun belum bergabung dengan tim nasional Indonesia senior, tetapi John Hartman sudah memantau, sudah mengajaknya latihan langsung, dan sudah melihat, oh ternyata Luke Vickery tipe-tipenya seperti ini, Michel Baker tipe-tipenya seperti ini, Luke Vickery lebih bisa menjelajah sayap, Michel Baker bisa menunggu bola, bisa menjemput bola, bisa mendelay bola dulu, ditahan lebih lama agar memberikan pergerakan rekan-rekannya untuk maju ke depan gawang. Itu kelebihan dari Michel Baker, dan itu sudah dianalisa oleh John Hartman sesuai kebutuhan. Karena apa? Dari liga lokal, striker siapa yang tajam bermain di liga lokal? Ini yang membuat heran John Hartman. Tetapi banyak fans dari liga lokal, terutama klub-klub tertentu yang memiliki striker lokal. Kenapa ini nggak dipanggil? Kenapa ini nggak dipanggil? Yang mengetahui kebutuhan skuad timnas, yang mengetahui kebutuhan kedalaman timnas, yaitu pelatih. Biarkan pelatih memilihnya. Biarkan pelatih yang menyeleksinya gitu loh. Jadi jangan kita sebagai fans, oke, boleh protes, tetapi semua keputusan hak pemain itu ada di pelatih yang menentukan siapa yang dipanggil. Kalau memang kualitasnya di bawah standar John Hartman yang nggak dipanggil, contohnya ada masalah kiper yang mana salah satu klub Liga Indonesia yang menjuarai, yaitu yang berwarna biru lah, langsung saja gue sebut, kipernya membawa timnya juara Liga 1. Tetapi apa? Supporternya tuh banyak yang protes. Ini Teja Pakualam seharusnya bisa menggantikan Nadeo Argawinata. Dilihat dulu dari clean sheet-nya, dari positioning-nya. Lebih bagus Nadeo Argawinata. Kenapa kalau nggak dipilih? Itu protes ke John Hartman gitu loh. Biarkan John Hartman memilih, mengetahui kualitasnya Nadeo Argawinata. Mungkin nanti dia akan diajak ke Piala AFF, yang mana di sini tetap Nadeo Argawinata dan Cahya Supriyadi menjadi pilihan dari John Hartman. Itu kita, jadi jangan asal protes. Kualitas, yang tahu kualitas pemain-pemain itu adalah pelatih. Mungkin kita melihat hanya dari layar kaca, hanya dari kursi penonton stadion. Tapi kita nggak mengetahui bagaimana di proses sesi latihannya. Ada asisten-asisten John Hartman yang memantau juga bagaimana kelebihan kekurangannya Nadeo, kelebihan kekurangan Teja Pakualam, kelebihan kekurangannya Cahya Supriyadi, dan itu sudah diketahui oleh asisten-asistennya John Hartman. Jadi kita ya udah pasrahkan kepada pelatih, dan terbukti apa? Pada saat melawan Oman dan Mozambik, nah dia juga nggak bermain. John Hartman lebih memilih Emil Odero dan Martin Paes karena kualitasnya sudah Eropa. Masa iya Emil Odero bermain di Serie A Liga Italia menjadi cadangan, dan kualitasnya dia di Serie A menjadi kiper terbaik yang melakukan 125 save sepanjang tahun di urutan pertama. Lalu ada lagi Martin Paes yang bermain di Ajax, yang membawa Ajax Amsterdam bermain di kompetisi Eropa. Walaupun dengan susah payah berhasil menggagalkan penalti lawan dari Utrecht. Dan itu menjadi pembuktian John Hartman, kejeniusan John Hartman memilih pemain-pemainnya itu ya sudah. Kita pasrahkan kepada pelatih, kita percayakan kepada pelatih. Nggak usah sewot, nggak usah nge-spam di akunnya timnas lah. Oh ini pemain ini nggak pantas, pemain ini nggak pantas. Ya. Terus kalau kita yang menilai, apakah kita mau ke tahun 2019 atau 2018, ke zaman era kepelatihan McTominay itu, yang pelatih dari Filipina. Semua pemain dipilih oleh netizen. Hasilnya apa? Melawan Filipina aja keok, melawan Kamboja aja kita kalah di Piala AFF. Apa mau seperti itu lagi? Ya janganlah. Ini sudah pelatih
Ada ketambahan 5 pemain yang berkualitas. Ditambah gelandangnya ada Tomahe, di back ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat, di kiri ada Donitri Pamungkas, ada Sen Patinama, di kanan ya nanti kita lihat apakah Sandy Walsh ikut bergabung atau tidak. Jadi gitu loh. Kita lihat di sektor depan sudah ada Luke Vickery, Marcelino bisa di main kanan, di kiri bisa Michel Baker. Ini sudah squad yang paten. Yang mana juga ketambahan ada Matthew Baker, pemain muda, bisa berduet dengan Rizky Ridho. Lalu ada Welber Jardine yang bisa bermain di tengah. Pembuktiannya itu bisa dilakukan di Piala AFF. Oke, jadi itu saja dari gua, Iqbal, Progresif Football, dan ciao.